Hai everyone, welcome to La Baik Bongca. Begitu Xiaowen merasakan hidungnya mimisan, ternyata ini lebih parah lagi karena ditambah batuk-batuk parah dan berdarah. Darahnya tuh kental banget. Nah, untung aja dia dibantuin sama mamahnya yang mengelap wajahnya pakai kain. Xiaowen dibawa ke ICU sedangkan HP-nya bunyi dari Yisu tapi nggak bisa kejawab. Xiaowen langsung berbaring di ruangan ICU dengan alat-alat medis yang besar. Mamanya selalu ada dan megangin tangannya. Oh iya, teman-temannya Xiaowen juga nggak ada yang tahu perihal penyakitnya dia, jadi disangkanya Xiaowen ini sehat-sehat. Hari ini perawat datang untuk jadwal infusnya. Sambil main HP, Xiaowen terus memikirkan bait demi bait dari lirik lagunya. Sampai dia menemukan sebuah bait yang cocok, Xiaowen buru-buru menelepon Yisu tapi sayang nggak tersambung. Taunya teleponnya Yisu lagi disita sama bosnya yang minta nomornya diganti. Xiaowen pergi ke tempat Paman Li. Kelihatannya pamannya lagi mendekor sesuatu mirip rumah duka yang dipenuhi bunga. Xiaowen pun mengintip kamar itu, lalu dia mendadak kaget sampai badannya lemas, kemudian dia bersandar ke tembok. Nah, di sini aku kurang paham kenapa Xiaowen sampai kayak gitu. Apakah mungkin kamar duka itu sengaja disiapkan untuk dia atau gimana? Intinya Xiaowen sangat shock banget. Dia buru-buru mutusin pergi dan di kamarnya Xiaowen duduk termenung memikirkan sesuatu entah apa itu. Yisu mengirimkan SMS kepada Xiaowen dengan nomor yang baru. Xiaowen pun tersenyum, dia balas lagunya hampir selesai dan dia akan menyanyi nanti malam. Malamnya Xiaowen dan bandnya menyanyi full sambil menelepon Yisu. Lagi enak-enak nyanyi, tiba-tiba datanglah satu pol PP yang mengobrak-abrik mereka. Mungkin mereka ini belum izin karena berisik, tapi kerusuhan itu bikin Xiaowen kehilangan kesadaran dan Yisu di sana bertanya-tanya apa yang terjadi. Xiaowen dirawat lagi di ICU dengan oksigen yang cukup besar, tapi dia udah membuka matanya dan mendengar HP-nya bunyi lagi. Xiaowen mengangkat telepon itu dari Yisu yang bertanya ada apa semalam dan Xiaowen jawab bukan apa-apa. Yisu minta mereka ketemuan aja dan minta alamatnya Xiaowen. Xiaowen menolak sebelum lagunya lengkap dan dia mau Yisu janji akan merekomendasikan lagunya kepada Tian Yao. Yisu bertanya siapa namanya dan kini mereka baru tahu nama masing-masing. Sesudahnya Xiaowen yang dari tadi nafasnya tersendat-sendat bilang terima kasih kepada Yisu, kemudian dia pingsan lagi. Xiaowen koma, kondisinya semakin buruk jadi dia nggak bisa menjawab telepon dari Yisu. Teman-teman bandnya udah pada tahu kalau Xiaowen sekarat. Sedihnya mereka menjenguk Xiaowen tapi cuma bisa melihat dan menyentuhnya dari balik kaca ICU sambil menyanyikan bait demi bait lagu yang mereka ciptakan. Xiaowen membuka matanya melihat teman-temannya tapi dia nggak bisa apa-apa karena pakai oksigen. Dia pun menyentuh kaca untuk pegangan sama teman-teman seperjuangannya. Kemudian Xiaowen meneteskan air mata. Singkat kisah, Yisu berhasil terkonek sama Tian Yao dan ngasih video pesan dari Xiaowen. Begitu Tian Yao membukanya, dia sangat terkejut melihat seorang pemuda terbaring lemah sambil memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Xiaowen dan sekarang sedang sekarat. Kemudian keinginan terbesarnya adalah membuatkan lagu untuk Tian Yao. Xiaowen bernyanyi dengan suara yang lirih sampai lagunya selesai, sedangkan Tian Yao menangis karena terharu. Dia nggak menyangka di suatu tempat ada fans yang sangat setia sampai rela berkorban demi dirinya. Tian Yao mengabulkan permintaan Xiaowen dengan menyanyikan lagu ciptaannya di atas panggung dan Yisu memantaunya dari kursi penonton. Yisu mendapatkan telepon dari Xiaowen tapi ternyata yang datang adalah teman-teman bandnya. Rupanya Yisu dibawa ke sebuah kamar duka pemakaman Xiaowen yang sudah meninggal. Kamar itu adalah kamar yang dibuat oleh Paman Li. Yisu sangat terpukul dan sangat sedih, dia pun menangis dan lebih sedihnya ketika melihat wajah Xiaowen. Ternyata mereka ini pernah berpapasan ketika Xiaowen main skateboard. Tapi ya itulah keduanya saling tersenyum tapi tidak tahu bakalan mengalami kejadian tidak terduga yang sangat menyedihkan seperti ini.